Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak dosen, nama saya Sakirin. Nomor induk mahasiswa 228113117 dari kelas A21. Mohon izin untuk menjawab 5 pertanyaan dari Bapak kaitannya dengan tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu tafsir yang Bapak berikan. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, kaitannya dengan pengertian ilmu tafsir dan tafsir itu sendiri. Ilmu tafsir adalah disiplin ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk memahami dan menyingkap makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Ilmu tersebut mencakup prinsip-prinsip metode dan alat yang digunakan seorang mufasir atau ahli tafsir untuk menafsirkan Al-Quran secara benar dan sistematis. Sedangkan tafsir itu sendiri adalah hasil atau produk dari penerapan ilmu tafsir tersebut, yaitu penjelasan atau interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan tafsir merupakan upaya untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengapa penguasaan ilmu tafsir merupakan syarat utama bagi seorang mufasir? Karena penguasaan ilmu tafsir menjadi syarat utama bagi seorang mufasir karena ada beberapa alasan. Yang pertama, yaitu ilmu tafsir membekali mufasir dengan kaidah-kaidah yang dapat meminimalisir kesalahan ketika atau dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian alasan yang kedua, dengan ilmu tafsir seorang mufasir diharapkan dapat menafsirkan Al-Quran dengan objektif, berdasarkan dalil dan kaidah yang benar, bukan berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan pribadi. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu ilmu tafsir membantu mufasir untuk memahami makna Al-Quran secara mendalam, termasuk aspek bahasa, hukum, sejarah, dan konteks sosialnya. Kemudian bagaimana pandangan ulama terhadap ilmu tafsir? Para ulama tafsir sepakat bahwa seorang mufasir itu harus memiliki kualifikasi tertentu, termasuk penguasaan bahasa Arab, ilmu-ilmu Al-Quran seperti asbabun nuzul, nasik manasuk, hadis, usul fikih, dan ilmu lainnya yang relevan. Seorang ulama yang bernama Ahmad Sarwat menyebutkan bahwa seorang mufasir tidak boleh menggunakan menggunakan hawa nafsu untuk kepentingan pribadi atau kelompok dalam menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu nomor 2, yaitu perbedaan tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil matsur itu menggunakan sumber Al-Quran, hadis Nabi, perkataan sahabat, dan perkataan tabi'in dengan metode menjelaskan ayat Al-Quran dengan ayat lain, dengan hadis, atau dengan perkataan sahabat dan tabi'in. Mufasir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya yaitu menjelaskan tentang ayat sholat dengan hadis yang menjelaskan tata cara sholat. Itu penjelasan kaitannya dengan tafsir bil matsur. Kemudian tafsir bil ra'yi
itu menggunakan sumber akal pikiran dan ijtihad mufasir. Metodenya dengan cara menafsirkan Al-Quran berdasarkan pemahaman bahasa, kaidah-kaidah umum syariat dan konteks ayat, serta menghubungkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ijtihad digunakan untuk menerangkan maksud ayat dan mengembangkannya dengan bantuan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Contohnya, menafsirkan ayat tentang penciptaan alam semesta dengan teori-teori ilmu modern. Pertanyaan nomor 3, apa fungsi dari asbabun nuzul dalam memahami ayat Al-Quran? Asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya suatu ayat Al-Quran. Fungsinya adalah untuk mengetahui asbabun nuzul, membantu memahami konteks historis dan sosial yang melatar belakangi turunnya ayat, sehingga makna ayat dapat dipahami dengan lebih tepat. Kemudian yang kedua, dalam beberapa kasus asbabun nuzul dapat membantu menentukan hukum yang terkandung dalam ayat. Kemudian yang ketiga, dengan mengetahui asbabun nuzul, seorang mufasir dapat menghindari kesalahan dalam menafsirkan ayat yang mungkin terjadi jika hanya mengandalkan pemahaman tekstual. Kemudian, apakah setiap ayat memiliki sebab turun? Ya, tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul yang spesifik. Sebagian ayat turun sebagai respon terhadap pertanyaan, peristiwa atau masalah yang dihadapi umat Islam pada masa itu. Kemudian sementara sebagian lainnya turun sebagai penjelasan hukum, prinsip-prinsip agama, atau kisah-kisah umat terdahulu. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu tentang konsep Makki dan Madani serta urgensinya. Makki adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Makkah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ayat-ayat Makki umumnya pendek, bahasanya indah dan kuat, serta berisi tentang tauhid, akidah, ancaman terhadap orang-orang musyrik, dan kisah-kisah umat terdahulu. Kemudian Madani adalah ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau setelah Nabi Muhammad hijrah. Ayat-ayat Madani umumnya panjang, bahasanya lebih detail, serta berisi tentang hukum syariat, aturan sosial, hubungan antar manusia, dan jihad. Apa urgensi daripada konsep Makki dan Madani? Yang pertama adalah membantu memahami tahapan-tahapan dalam penyampaian risalah Islam, dari penekanan pada akidah dan moral di Makkah hingga pembentukan masyarakat dan penerapan hukum di Madinah. Kemudian yang kedua, membantu menentukan ayat-ayat yang menghapus atau istilahnya nasikh dan ayat-ayat yang dihapus atau mansyukh, meskipun ini bukan satu-satunya faktor penentu. Kemudian yang ketiga, membantu memahami konteks sosial dan hukum yang
melatar belakangi turunnya suatu ayat, sehingga hukum tersebut dapat diterapkan dengan tepat. Contoh ayat Makki dan Madani dan implikasinya. Contoh yang pertama yaitu ayat Makki, yaitu contohnya Quran surat Al-Kafirun, ada 6 ayat yang ada sebagian ayatnya yang artinya ayat 6 itu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menunjukkan toleransi beragama pada masa awal Islam, ketika umat Islam masih minoritas di Mekah. Kemudian contoh yang kedua, ayat Madani, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 178, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Ayat ini menetapkan hukum qisas dalam kasus pembunuhan yang merupakan bagian dari sistem hukum yang diterapkan di Madinah. Kemudian pertanyaan yang nomor 5, yaitu kaitan dengan dampak penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir di zaman yang sekarang, yaitu di era digital. Pemanfaatan Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir, terutama di era digital, dapat menimbulkan dampak negatif baik secara keilmuan maupun sosial. Dampak yang pertama yaitu tanpa penguasaan ilmu tafsir, seorang dapat dengan mudah salah dalam menafsirkan Al-Quran karena tidak memahami konteks, bahasa, dan kaidah-kaidah yang benar. Kemudian yang kedua, akibat yang kedua yaitu di era digital, penafsiran yang salah atau menyimpang dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial, website, atau aplikasi pesan instan. Kemudian yang akibat yang ketiga yaitu penafsiran yang berbeda-beda tanpa dasar yang kuat dapat menimbulkan konflik dan perpecahan di masyarakat, terutama jika penafsiran tersebut digunakan untuk kepentingan politik atau ideologi tertentu. Contoh kasus nyatanya munculnya kelompok-kelompok ekstremis yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan tindakan kekerasan atau terorisme. Mereka seringkali menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut secara tekstual tanpa memperhatikan konteks historis, sosial, dan kaidah-kaidah ilmu tafsir yang benar. Hal ini menyebabkan pemahaman yang menyimpang tentang ajaran Islam dan menimbulkan dampak positif dan bagi masyarakat. Demikian 5 jawaban yang telah saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.